Oke, sebelum menonton video ini, silahkan cuci tangan dulu pakai sabun. Dan kalau nggak ada hal-hal yang penting, silahkan tonton aja di rumah. Oke, lanjut. Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Ono di sini dari Juru Review dan selamat datang di Bahas. Hari ini tepat 1 minggu sejak social distance diberlakukan. Dan banyak dari kita yang kerja di rumah, beribadah di rumah, bahkan anak-anak sekolah juga belajar di rumah. Tapi tentu aja nggak berangkat ke sekolah bukan berarti nggak bisa belajar. Nah, hari ini saya mau ngasih tahu kalian tentang 3 website yang bisa kita pakai untuk bisa belajar di rumah. Tapi tentu aja untuk video hari ini kita nggak akan ngebahas 3 website itu secara mendalam. Karena kalau mendalam ya tentunya durasi video ini bakal panjang banget. Jadi ya kita akan sedikit nyenggol-nyenggol aja dan sedikit ya kasih tahu serba-serbi lah tentang 3 website ini. Oke, langsung aja kita mulai dari website yang pertama. Yang pertama adalah Rumah Belajar. Rumah Belajar bisa kita akses dengan mengetik belajar.kemendikbud.com. Nah, Rumah Belajar ini adalah sebuah website yang dikelola langsung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Di dalamnya ada 4 fitur utama yang ditawarkan. Yang pertama adalah kelas digital, lalu yang kedua adalah sumber belajar, lalu yang ketiga adalah bank soal, lalu yang keempat adalah laboratorium maya. Nah, sayangnya saat kita nyobain website ini itu kita agak kesulitan untuk mengakses kelas digitalnya. Kita udah beberapa kali coba, tapi sayangnya nggak bisa juga. Tapi untuk 3 fitur utama lainnya, misalnya sumber belajar, bank soal, dan laboratorium maya, bisa diakses dengan lancar. Di sumber belajar kita ditawarkan berbagai macam sumber belajar, mulai dari yang bentuknya teks, video, bahkan audio. Lalu di bank soal kita disajikan berbagai macam contoh-contoh soal latihan, mulai dari jenjang pendidikan sekolah dasar sampai SMA sederajat. Nah, di laboratorium maya kita bisa simulasi percobaan di laboratorium menggunakan aplikasi yang mereka sediakan. Lanjut ke website yang kedua. Sekolahmu. Sekolahmu ini bisa diakses dengan mengetik sekolah.mu. Nah, di website ini kita bisa daftar sebagai guru, murid, orang tua, mahasiswa, bahkan profesional. Sejak seminggu ini, website sekolah.mu mulai bekerja sama dengan Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk membuat pembelajaran online di rumah. Jadi kita bisa akses rencana pembelajarannya di bit.ly/rencana pembelajaran COVID DKI. Nah, setelah kita download rencana pembelajaran tersebut, dikasih tahu langkah-langkah belajarnya. Jadi setelah download itu kita langsung diarahkan ke website sekolah.mu. Jadi enak deh, tinggal dipraktekin aja. Nah, langsung yang ketiga. Yang ketiga adalah Google Classroom. Sesuai dengan namanya, Google Classroom adalah sebuah website yang dikelola oleh google.com. Nah, di Google Classroom ini kita bisa punya 2 opsi. Yang pertama adalah membuat kelas atau bergabung dengan kelas yang ada. Untuk membuat kelas kita tinggal klik aja tanda plus lalu klik create class. Nah, dari create class itu kita akan membuat sebuah kelas yang bisa diisi dengan materi, tugas-tugas, bahkan diskusi layaknya kelas tatap muka pada umumnya.
Nah, sedangkan untuk bergabung dengan kelas yang udah tersedia, kita tinggal klik aja join class lalu masukkan kode kelas yang pengen kita masukin. Nah, itu dia ketiga website yang bisa kamu pakai untuk bisa belajar di rumah. Tapi tentunya 3 website ini nggak bisa jalan begitu aja. Perlu ada kerjasama antara guru dan siswa untuk bisa menjalankan pembelajaran online secara maksimal. Dan satu hal yang harus saya garis bawahi, pembelajaran online bukan berarti cuma ngasih tugas secara online. Tapi lebih dari itu, pembelajaran online adalah ngasih materi, ngasih tugas, dan ngasih evaluasi secara online. Memang gak gampang untuk membuat sebuah pembelajaran online, tapi saya yakin guru-guru Indonesia pasti kalau mau belajar bisa. Oke, mungkin segitu aja, dan kalau misalnya ada salah-salah kata, tolong banget dimaafin, dan kalau ada hal-hal yang salah, silahkan dikoreksi, dan kalau ada tambahan juga silahkan ditambahin di kolom komentar yang di bawah. Oke, segitu aja dari Ono di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Juru Review.